Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Untuk para pembaca, untuk para pendengar, untuk para penonton, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Ayu Fiandari. Saya dari TBI 3, berkuliah di IAIN Jember dan sekarang berada di semester kedua. Kemudian di sini saya akan mempresentasikan tentang makalah saya yang berisi tentang metode pendidikan Islam. Nah, itu ada beberapa sub-subbabnya, nanti akan saya jelaskan di setiap subbabnya. Dan metode-metode apa saja sih yang perlu kita jalankan sebagai seorang calon pendidik untuk murid-murid kita nanti yang masih mungkin bertahun-tahun nantinya. Oke, langsung saja. Yang pertama, saya akan membahas tentang metode. Metode ada beberapa versi apabila kita mencarinya, baik itu di dalam jurnal, artikel, maupun di dalam buku. Dan ketika saya mencari itu metode, saya akan mengambil beberapa contoh penguraian metode itu sendiri. Yang pertama, metode adalah prosedur atau cara tertentu yang digunakan untuk menempuh suatu tujuan. Nah, paham nggak sih kalian tentang itu? Maksudnya, ini termasuk teknik yang mudah untuk menspesifikasikan atau memecahkan sesuatu masalah tertentu yang ditemukakan dalam melaksanakan suatu prosedur tertentu. Prosedur di sini mungkin dianggap menjadi tujuan tertentu, itu bisa juga dimasukkan. Dan yang kedua, ada versi lain, yakni metode adalah cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan untuk mencapai sesuatu dengan yang dikehendakinya, yang mana cara tujuannya itu untuk mempermudahkan pelaksanaan kegiatan atau agenda atau sesuatu yang membutuhkan proses untuk mencapai tujuan yang diinginkan atau ditentukan. Nah, dari dua versi pengertian metode itu semua memiliki inti yang sama. Jadi, saya dapat menyimpulkan metode merupakan cara tertentu yang digunakan untuk mencapai tujuan yang dituju dan dilakukan untuk memudahkan untuk menjalankan kegiatan tersebut. Intinya metode itu seperti jalan tengah untuk mempermudah sebuah komunikasi atau pelaksanaan yang dituju. Nah, yang kemudian saya akan membahas tentang pendidikan. Pendidikan dalam Islam. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui pendidikan tersebut. Apa sih itu pendidikan? Mungkin kalian sudah tahu. Tapi sekarang saya akan membahas beberapa teori tentang pendidikan. Pendidikan adalah pembelajaran yang dilakukan di sebuah tempat yang namanya sekolah, dan itu mengajarkan tentang pengetahuan, keterampilan, dan juga kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari generasi satu ke generasi lainnya. Maksudnya, pendidikan itu biasanya dilakukan di sekolah itu untuk membangun sekelompok orang yang mana nanti akan berinteraksi dengan pendidik yang atau gurunya, kemudian akan saling mentransfer data atau mentransfer ilmu dari pendidik ke para mahasiswa-mahasiswinya. Jadi di sekolah itu adalah tempat pembelajaran gitu. Dan biasanya itu terus-menerus dilakukan dari generasi ke generasi. Maksudnya dari generasi ke generasi, nanti dari
TK menuju SD, dari SD menuju SMA, dan terus akan seperti itu nanti berkuliah. Kemudian adiknya lagi dari TK, SD, SMA kemudian kuliah, seperti itu dari generasi ke generasi dengan materi yang sama. Dan seperti yang saya katakan lagi tadi, tapi kemungkinan tempat belajar itu tidak hanya di sekolah. Banyaklah tempat-tempat yang mana kita dapat menemukan pembelajaran, seperti ya museum atau tempat wisata yang mengandung pembelajaran seperti botani dan lain-lain. Jadi tidak hanya sekolah, tapi intinya pendidikan itu ada seseorang yang memimpin atau ada seseorang yang menerangkan atau mentransfer data ilmunya kepada para pendengar. Nah, biasanya itu dilakukan secara berkelompok atau kadang berotodidak atau bersendiri atau sendiri. Dan definisi lain dari pendidikan menurut KBBI adalah itu merupakan proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia lainnya melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Itu menurut definisi KBBI. Dan semua itu berintikan menjadi satu, yaitu pendidikan, yaitu suatu pengajaran yang dilakukan oleh seseorang lalu diberikan kepada sekelompok orang atau perorangan yang memuat tentang pengetahuan, keterampilan, dan pembelajaran. Kemudian nanti akan diwariskan kepada generasi ke generasi lainnya. Dan itu runtut semuanya. Nah, sudah mengenal pendidikan tadi, mari kita lanjut kepada pendidikan Islam. Pendidikan Islam di makalah saya ini memiliki tujuan yaitu membuat suatu proses yang mewujudkan perbuatan baik serta mencetak karakter-karakter mulia dari anak-anak didiknya, yang mana nanti itu mampu mewujudkan atau merealisasikan sesuatu baik terhadap Allah Subhanahu wa taala, manusia, sesama manusia lainnya, lingkungan, dan juga sosialnya. Dan itu bertujuan baik dengan berakhlak mulia. Dan semua contoh teladan itu diambil langsung dari sumber yang terpercaya dan tidak ada hoaxnya, yaitu bersumber dari Al-Quran dan juga hadis. Nah, kemudian kita lanjut kepada macam-macam metode yang dapat dilakukan oleh pendidik kepada anak-anak dalam mengajarkan mengenalkan pendidikan Islam, metode pendidikan Islam. Yang pertama, metode teladan. Kita sebagai orang yang dewasa, sebagai contoh untuk anak-anak itu nantinya, maka kita harus memberikan teladan yang baik untuk mereka. Karena pada dasarnya seperti yang kita tiru pada suri tauladan dari Rasulullah, yang mana beliau itu sangat baik, bermurah hati, tidak pernah menyimpan dendam, seperti itu, dan itu patut untuk diteladani. Dan kita sebagai orang dewasa yang nantinya selalu dicontoh, bahkan emang dicontoh oleh anak-anak di sekitar kita atau peserta didik kita, maka sebaiknya kita memberi tauladan yang baik agar mereka menjadi yang memiliki akhlak mulia dan dapat menjadi suri tauladan dari semuanya, baik itu di lingkungan sosial maupun keluarganya. Yang kemudian adalah metode kisah-kisah. Maksudnya di sini metode kisah-kisah itu mengkaitkan tauladan seperti yang tadi disebutkan dari kisah-kisah Nabi Rasul yang telah dimuat dalam Al-Quran maupun hadis. Karena pada dasarnya mereka memiliki isi yang baik untuk dicontohkan, untuk diterapkan oleh anak-anak didik kita, seperti persabaran dalam ilmu, tidak pantang menyerah, tidak pantang putus asa, seperti itu. Dan ini adalah metode efektif karena pada dasarnya kita belajar, kita tidak selalu harus menulis atau meresum sesuatu. Pada dasarnya kita juga harus menggunakan metode lain, yaitu memanfaatkan metode listening seperti pendengaran kalau di bahasa Inggris, dan kemudian nanti akan diceritakan kembali dan nanti akan diresum atau bagaimana agar
metode ini berjalan dengan lancar, jadi tidak selalu menulis dan menghitung menurut saya ya. Dan itu tuh penting dan itu harusnya dijalankan juga kalau seandainya kita menjadi peserta didik pendidik, kita dapat menjalankan metode tersebut. Dan ketiga adalah metode nasihat. Metode nasihat di sini adalah metode yang mana paling sering pasti dipakai oleh guru-guru kita gitu. Sebagai seorang pendidik pasti akan memberi nasihat yang baik. Paling tidak nasihat itu benar-benar mengandung isian yang mana dapat dimengerti, terus tidak tidak memaksakan kehendak juga sih sebenarnya. Maksudnya itu tidak memaksakan kehendak, seperti ya kita menasehatinya dengan baik. Kalaupun dia ngeyel ya kita terus nasihati saja, maksudnya kita terus menasihatinya dengan baik, dan kita memberi pengertiannya dan agar dia dapat bisa berubah gitu. Dan kemudian metode pembiasaan. Nah, metode ini tuh adalah metode yang mungkin terlihatnya mudah, tapi sebenarnya ini adalah hal yang paling susah, karena pembiasaan ini terkadang memang diacuhkan gitu, maksudnya terlalu digampangkan. Seperti contoh, ketika kita mau masuk ruang kelas itu, alangkah baiknya kita mengucapkan salam gitu, dan nanti akan dijawab oleh orang-orang yang di dalamnya gitu. Itu termasuk hal yang mudah dan itu gampang banget, tapi itu sekarang jarang sekali ditemukan, atau emang jarang gitu, kadang langsung masuk aja gitu. Itu pembiasaan. Dan yang terakhir dan yang selanjutnya adalah metode pembiasaan mencium tangan orang yang lebih tua, atau membiasakan bersalaman dengan teman-temannya gitu. Itu berdampak baik, karena terkadang ketika kita mencium guru, atau kita ketika memiliki kesalahan pada guru, itu dapat kita mencium tangan itu dapat menyimbolkan dimana kita tuh sebenarnya pasti ada memiliki kesalahan yang nantinya bisa menyakiti hati beliau, sang guru itu. Dan ketika kita mencium tangannya, mudah-mudahan semoga itu semua beban kesalahan itu terangkat dengan mencium tangan orang tua ibu didik itu, karena itu yang diajarkan oleh guru saya. Biasanya emosi seorang pendidik akan meluap ketika kita mencium tangannya, dan itu harus dibiasakan gitu, karena sekarang memang jarang sekali pembiasaan mencium tangan gitu. Kemudian metode hukum dan ganjaran. Nah, metode ini itu sebenarnya memiliki pro dan kontra, yang mana mungkin pronya itu membela yang guru, karena menurut saya juga hukuman itu perlu, karena pada dasarnya anak-anak kalau tidak dihukum ya akan menyepelekan. Bahkan hukuman sendiri adalah bersikap tegas dan disiplin. Jika disepelekan oleh anak-anak atau peserta didik itu sangat berbahaya, yang mana nanti tidak akan adanya rasa menghormati dari yang tua, dari yang muda kepada yang orang yang lebih tua, dan itu tidak baik. Dan metode hukuman ini harus melihat kondisinya. Hukuman di sini tidak boleh menyalahi konteks yang mana menyakiti fisik, mental anak, itu tidak boleh, karena itu sangat berbahaya untuk psikisnya gitu, psikis seorang anak, atau memiliki trauma. Paling tidak hukumannya itu ya yang mudah gitu, tapi membuat mereka jera, seperti yang pernah saya rasakan dulu ketika waktu saya SMA, yaitu saya harus menulis surat Yasin 4 kali dalam satu buku. Dalam buku buku kayak buku anggaran gitu. Dan itu membuatnya saya jera, dan saya berjanji tidak akan melakukan kesalahan itu lagi. Dan itu mungkin salah satu metode hukum yang baik gitu, nggak menyakiti fisik dan menyakiti mental. Dan kemudian metode ceramah, sama seperti metode teladan yang tadi itu pastinya ada gitu. Ketika kita berkhutbah, pasti kita akan memberikan nasihat juga, teladan juga dalam metode ceramah ini.
Kemudian kemudian setelah macam-macam, mari kita masuk ke dalam tujuan-tujuan dari pendidikan ini dalam pandangan filsafat gitu. Yang pertama, filsafat dijadikan oleh para pakar pendidikan sebagai bahan atau media analisis, yang mana maksudnya filsafat dapat dimanfaatkan sebagai pendekatan yang biasanya digunakan oleh para ahli. Kemudian menjadi bahan perbandingan dengan yang lain, maksudnya pembanding dengan masalah yang lain. Yang biasanya masalah itu mungkin sudah ada di masa lalu, kemudian ada lagi di masa sekarang dan dibandingkan gitu. Kenapa itu terjadi? Karena filsafat merupakan salah satu cara dalam pendekatan yang digunakan oleh para ahli pendidikan dalam memecahkan problematika pendidikan, entah itu yang lalu dan yang sekarang gitu. Dan mereka mempunyai tujuan yang jelas dengan menyusun teori-teori atau mengumpulkan teori-teori pendidikan sebagai bahan pembahasannya, di samping menggunakan metode-metode ilmiah lainnya. Yang kedua, filsafat juga berfungsi sebagai pemberian arah atau tujuan agar teori tersebut dapat dikembangkan, yang mana nanti pastinya mempermudah jalan yang harus dilakukan untuk menuju suatu tujuan yang diinginkan. Dan dengan ini menjadikan filsafat sebagai bahan penuntun, sebagai alat penuntun yang didasarkan menurut pandangan-pandangan para ahli filsafat, yang kemudian akan mendapatkan hasil yang baik dan diinginkan, seperti hasil yang memang itu tujuannya, hasilnya mempunyai relevansi dengan kehidupan yang realistis dan jelas, yang mana faktanya pun sudah terjabar di dalamnya, mengarahkan agar teori dan pandangan filsafat pendidikan yang telah dikembangkan dapat diterapkan dalam praktek kependidikan sesuai dengan kenyataan dan kebutuhan hidup dengan berkembang dalam masyarakat. Dan itu merupakan kenyataan bahwa setiap masyarakat hidup dengan pandangan filsafat yang berbeda-beda, karena pada dasarnya semua orang itu memiliki otak yang berbeda-beda. Jadi kadang perbedaan pendapat pun terjadi. Dalam hal ini maka akan disusun menjadi satu, dikumpulkan menjadi satu, dan nanti akan dicari untuk mencari jawabannya gitu, jawaban dari persoalan tersebut, perbedaan tersebut. Maka filsafat di sini mengarahkan kepada tujuan tersebut. Dan kemudian setelah tadi tujuan akan berlanjut pada fungsi, mana fungsi filsafat itu memiliki beberapa fungsi, yaitu beberapa fungsinya spekulatif, normatif, kritik, teori, dan bagi praktik gitu. Dan beberapa hal ini yang perlu diketahui tentang fungsi spekulatif, normatif, kritik, dan juga beberapa fungsi teori bagi praktik. Yang pertama, dalam hal yang diperhatikan dalam melaksanakan fungsi spekulatif, yaitu menarik kesimpulan atau merangkum sebagian persoalan pendidikan ke dalam satu gambaran pokok melalui proses abstrak dan generalisasi. Yang dimaksudkan ini mengambil dari semua data yang telah terkumpul dan telah terkaji dengan baik. Dan maka filsafat telah membantu dalam segi mempermudahkan spekulatif yang ada. Spekulatif yang disajikan itu harus jelas dari mana sumbernya dan alasan mengapa mengeluarkan spekulatif tersebut. Kemudian yang kedua, memahami persoalan. Dan memahami persoalan di sini tidak harus setengah-setengah, melainkan harus memahami secara keseluruhan agar tidak ada kesalahpahaman. Ya, kemudian faktor-faktor lain yang mempengaruhi pendidikan dengan cara memahami berulang-ulang kembali materi yang dipersoalkan dengan mencari sumber yang akurat dan mencari perbandingan-perbandingan yang diperlukan. Yang kedua adalah fungsi normatif, yaitu fungsi ini
berhubungan dengan fungsi filsafat pendidikan sebagai perumus formulasi tujuan, penilaian norma, juga perbandingan dalam acuan pendidikan. Filsafat pendidikan akan menentukan arah tujuan pendidikan, akan kemana pendidikan itu menuju, dan model masyarakat yang bagaimana yang dikehendaki oleh pendidikan, dan seterusnya. Kemudian di sini adalah moral sangat dijunjung tinggi karena perkembangan pendidikan yang meluas dengan dijelaskan lewat metode-metode yang telah dijabarkan di atas. Terus norma pun tidak hanya bernilai-nilai agama saja, tapi juga ada banyak norma lainnya seperti bernilai sosial, nilai tata krama, nilai lain-lainnya yang mana menjunjung tinggi kehidupan bermasyarakat yang menjadi kalangan yang normal dan semua baik. Kemudian fungsi normatif di sini menempatkan nilai Roma-Roma di atas sebagai sebuah acuan untuk bermasyarakat. Selanjutnya yang ketiga yaitu fungsi kritik, berhubungan dengan fungsi filsafat pendidikan untuk melakukan penelitian secara cermat yang mana didasarkan atas pemikiran dan praktik pendidikan. Seperti sebagai berikut, yaitu 1. Pengujian dasar pemikiran yang logis berdasarkan fakta yang dimana sudah ada kesimpulan pendidikan yang ada di dalamnya. Kedua, menguji dengan teliti bahwa bahasa yang digunakan benar-benar harus terang dan jelas, juga menuntut untuk tidak bertele-tele. Bahasanya harus lugas. Selanjutnya memerlukan bukti yang bermacam-macam, yang mana digunakan untuk memperkuat atau menyangkal ungkapan tentang fakta yang pendidikan yang agar fakta itu menjadi akurat dan harus dicari secara runtut agar tidak ada kesalahpahaman atau kekeliruan. Kemudian fungsi teori bagi praktik yaitu di sini menggunakan konsep, ide, analisis, dan kesimpulan-kesimpulan yang terdapat dalam fungsi filsafat pendidikan yang mana itu berfungsi sebagai teori. Pendidikan lebih konkret lagi dijelaskan oleh Ahmad de Marimba di dalam bukunya yang dicetak pada tahun 2010 yang menyatakan bahwa filsafat pendidikan dapat menjadi pegangan pelaksanaan pendidikan yang menghasilkan generasi-generasi baru yang mana nanti akan mencetuskan kepribadian muslim menjadi pegangan hal yang mana mendasar untuk menjadi penyokong penimbang filsafat dalam memperkenalkan kepada peserta didiknya. Kemudian generasi-generasi baru ini selanjutnya akan mengembangkan kembali usaha-usaha pembimbing pendidikan yang lalu yang mana akan dikembangkan dan kemudian disempurnakan menjadi yang lebih baik. Dan itulah adalah beberapa fungsi filsafat yang tadi saya jelaskan dari atas hingga selesai. Dan terima kasih untuk atensi kalian semua yang telah mau mendengarkan presentasi saya. Apabila kurang jelas dapat ditanyakan, nanti tanyakan di bawah ini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.